أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman sertuh putblah bari ke fiblah dari ra'yub ataupun ke heblah bijut fib dan mazhab yang lain ataupun kata setengah ulama yang daerahnya norenya ya kan, dan mazhab yang lain daripada ahlus sunnah. Kata karamiyah didapatkan dia selama belum lagi mencapai akan yang dituntutnya dengan riya, dapat ia dirikan ikhlas pada demikian amal itu. Pembahasan tentang letak ikhlas dan riya ini khilaf, banyak pendapat ulama yang telah diuraikan hidih likut. Sehingga sampai pendapat yang lain daripada ulama ada juga yang menyatakan bahawa ini makna mazhab yang lain. Mazhab itu pendapat. Ada pendapat yang lain daripada ahlu sunnah juga. Ulama-ulama ahlu sunnah juga berpendapat yang bahawa yang mana kata sebahagian daripada ulama-ulama awai, ulama-ulama yang mulia, dapat didapatkan dia selama belum lagi mencapai akan yang dituntutnya. Selama golom abih tak kerjakan sebuah ibadah walaupun ba'awai hana ikhlas nyan dapat tak perbaiki supaya ikhlas selama golom abih. Sebab menyukabih dia tak pubuk ibadah tanya tak pubuk satu kebaikan ria. Bang kabih kak ria aja hukum ji. Tapi selama golom abih nyan dapat tak perbaiki supaya mangat ikhlas. Walaupun walaupun ria ile, itu pendapat sebahagian para ulama. Tetap pubuk ibadat pun masuk ria musuh. Bak pertengahan ibadat tersadari ada ria, yang dapat juga kita hilangkan ria tersebut dengan kita alihkan menjadi ikhlas. Nyanjut yang lagi yang pegang. Ya, han luput lom, han gadah lom fahala. Hana mesti berbawai gede. Teman, ini lebih afdal kan berawai lagi ikut ke pegang. Dari pun tak tamang ibadah berikhlas sampai selesai, dari pun tak lakukan kebaikan-kebaikan sampai selesai berikhlas. Teman tak tergedi wate pun hana ikhlas bak pertengahan baru tak ikhlaskan. Nyan pakai ban juga boleh. Nyan merupakan fahala lagi nyan. Juk tiga berah mencapai juga apa yang dituntut. Dengan ria dapat ia dirikan ikhlas pada demikian itu. Walaupun pun ria dapat juga dia dirikan dapat juga dibentuk ikhlas, maka sudah tercapai yang dituntut. Maka hanya telah luput. Olehnya selesai ibadat ikhlas kana menyamanan fahala pun telah ada. Nyamban. Makanya secara umum menjulai amal kebaikan katanya kan ada 3 model tentang ikhlas dan ria. Ladum ria semata-mata, ladum ikhlas semata-mata, ladum bercampur antara ria dan ikhlas. Nasi kadang-kadang bercampur. Yang menurut bagaimana perasaan hati, goresan hati di saat kita lakukan ibadah, ataupun saat-saat selesai ataupun tengah-tengah tak pupuk ibadah. Kata setengah ulama, nekun lam le sebahagian ulama bahwasanya segala fardu itu dapat didirikan ikhlas padanya hingga mati. Kebaikan-kebaikan yang fardu, ibadah-ibadah yang fardu, nyutit memang sabi-sabi ikhlas sampai meninggal dia memang ikhlas sabi dia dah pubut. Nyamban ngikutnya juga perkataan sebagian ulama. Karena yang fardu ike urung ngai ke urung saban. Naik kalen saban. Kamu naik ji menyata yang fardu. Biasa lagi nyan. Karena mau tidak mau tak pubut sih. Menyai ke urang jemaat tu, ili ke urang jemaat tu sih menyata yang fardu. Sehingga menyai yang fardunya
hana jui tamang keria nanti ikhlas sampai meninggal itu. Cuma nyan pendapat sebahagian para ulama. Sebab menurut ulama yang lain juga menyatakan bahawa boleh jadi masuk ria walaupun itu yang fardu. Walaupun kedai hanjit han mesti tapubut. Ika urang tapubut, ilika urang tapubut sit. Ya. Ka. Dan adapun yang nawafil amalan-amalan sunat. Amalan sunat maka tiada jalan kepada demikian itu padanya. Hana jalan nilai munyohana terbentuk ikhlas, hana jalan ke ikhlas. Fit mudah tak tat pun ria laju. Pakan karena menyo amalan sunat itu kan ada yang lebih. Ada yang lebihnya kadang-kadang gemar getanyo karena nak harap sesuatu. Ada yang lebihnya gemar getanyo kadang-kadang karena na penilaian daripada yang lain. Kan lagi nya karenanya ada yang lebih. Kan mesti tapubut, tapi menyo ada yang mesti tapubut, hanjit hanti peh pubut. Boy ke urang, boy ke urang. Tapi menyo ada yang sunat, ajit hana pubut. Sehingga awak tak pubut lebih biasa haji, lebih banyak masuk rianya. Makanya benar-benar harus getanyo sadari supaya tidak masuk ria menyebab amalan sunat. Ya, hai contoh mesti sembahyang sunat mandai lebet akan jauh. Oleh getanyo tak sembahyang fardu kan kada bedah tak sembahyang sunat. Hanya dalam amalan sunat igop hanai bedah tanyo nata bedah kan boleh jadi kan masuk ria. Gop hanai pubut tanyo nata pubut. Nya lagi nya. Makanya hinan mudah untuk masuk ria. Makanya harus kebit-kebit terjaga supaya rianya baik tamang fit. Nyokeun yang nawafil maka tiada jalan yang demikian itu. Hana jalan payah untuk ikhlas, menyohana terbentuk ikhlas padanya katanya. Hanya mandum-mandum perkataan sebahagian ulama tiklam. Cuman empat beda, bak yang fardu dan bak yang sunat. Dan perceraian antara keduanya, perbedaan, mana perceraian perbedaan. Perbedaan dua amalan tersebut yaitu bahwasanya Allah Ta'ala memasukkan hamba dalam fardu maka diciptakan karunia-Nya dan memudahkan padanya. Menyo ata yang fardu wate Allah nepu wajib kegetanyo nyancit memang nepu mudah li Allah sehingga hana terbayang ke masuk ria. Sid mau tidak mau akan kita jalankan. Adapun naflun atau amalan yang sunat maka hamba itu ia masukkan akan dirinya padanya. Jadi menyo ada yang sunatnya kan kuat bak perintah Allah. Hai perintah Allah nah tapi hana kuat lagi kuat bak amalan fardu sehingga oleh perintah Allah bak amalan sunat dan juga untuk yang draw tu kuat bak draw tu untuk tapubut. Sehingga hinan mudah masuk ria karena nak kuat bak draw tu. Jadi menyo amalan yang fardu cit memang kuat bak Allah kagak berat li Allah untuk dilakukan. Maka mau tidak mau cit pubut. Sedangkan amalan sunat hamba itu sendiri yang memasukkan akan dirinya padanya. Jadi ikhtiar draw ji. Hai walaupun mandum-mandum dari Allah fit, tapi kan beda tuntutan. Tuntutan fardu hanjit han mesti pubut. Tuntutan sunat jid hana pubut. Walaupun yang sebenarnya perintah pubut fit. Sehingga watai jid hana pubut. Nyen kan jid pilihan hana pubut. Nyen menyo memang tak nak pubut berarti kan berat draw terbak pubut ditanya. Watai kabrat draw terbak pubut nyo kehino kerap kali masuk ria. Seolah-olah karena penilaian amalan tambahan lah. Hilalah amal kebaikan karena nyo ada lain atau mutamah lain yan kena ada pokok yang payah tapubut. Hai contoh lagi sedekah sunat dan sedekah wajib entah. Sedekah wajib jaket. Mau tidak mau kan payah tak keluarkan. Jadi hana mengkerling saho. Ada kebarang kaso tajuk sit. Pokoknya yang perlepas mesti kita keluarkan. Tapi punya ada yang sunat, nya kan beda. Hanjit han ji, apa takkan? Punya ada yang wajib hanjit han. Payah tak duit umpama ji 5 juta untuk jaket. 5 juta yang payah duit, tapi punya amalan sunat. Punya sedekah sunat. Nya kehino mudah untuk masuk ria menyebab yang sunat-sunat. Bak baca Quran, bak bersedekah sunat, bak salat sunat, bak puasa sunat. Karena hana mesti payah pubut. Jadi di saat ji dipubut, kadang-kadang karena dorongan ria. Kadang-kadang karena menginginkan sesuatu. Nyemban menyebab atas sunat. Maka ji harus kebit-kebit hati-hati menyebab amalan sunat. Sangat mudah masuk ria. Nyen guna pegah perbedaan ji. Nyo pun perkataan sebahagian ulama.
Cuman getanyo yang tak kerjakan ibadat, amalan fardukah dia, sunatkah dia, kebit-kebit jaga hati supaya tidak rusak dengan masuknya ria. Nah, apakah dia itu fardu ataupun amalan itu lebih-lebih amalan-amalan sunat. Karena amalan sunat mudah masuk ria. Nyan menan karena amalan sunat gepegah dia sendiri yang memasukkan dia kepadanya dan ia memberatkan, maka dituntut dengan sebenar akan barang yang ia beratkan dia itu. Maka dituntut karena jika ipu berat drawai untuk dilakukan amalan-amalan yang sunat, maka dituntut bakjih memang berikhlas. Karena mudah untuk tidak ikhlas. Kataku pada masalah ini ada faedahnya, dan yaitu bahwasanya orang yang telah mendahului daripadanya ria atau meninggalkan ikhlas pada satu amalnya, maka didapatkannya yang demikian itu dan dapat diiringinya akan dia atas salah satu daripada akwal ini yang telah tersebut itu. Jadi kena pegah segala persoalan permasalahan yang kagak pegah likut, banyak-banyak perkataan para ulama tentang masalah ikhlas dan ria dapat kita ambil faedah seinan. Teh yang dapat kita ambil faedah bahawa amalan yang watai tatamang pun ria, boleh juga amalan itu dirubah menjadi ikhlas. Karena menyesabah pendapat ulama sagai, mesti pendapat ulama hanya gepegah amalan yang memang watai tapubuk ria, tak ria aju. Yang kelebuk ada cara untuk ikhlas. Tapi karena banyak-banyak pendapat para ulama, ada yang menyatakan bahawa walau kedih pun ria aji dapat juga dialihkan menjadi ikhlas. Jadi kan mudah untuk kita amalkan. Kah dente sabab kadang-kadang watai dorongan pun ditanya tapubuk ibadahnya tidak dorongan ria. Dorongan rianya pakam semangat tok karena ria. Sengkira hana ria haitim semangat tu. Nyentuk robah laju. Ya. Hai lagi tanya yang ber-ber pupuk ibadat. Kadang-kadang wadah pupuk ibadat pun karena dorongan nur lain. Karena memandang ini, memandang itu. Karena dorongannya, karena dorongan je. Jadi pun menan-menan juga dah hilai daripada kepontan, duduk robah. Wadah biasa-biasa robah menjadi ikhlas. Walaupun gede wadah tapu banding hana getit ta banding dengan berikhlas pun, tapi daripada tanah minta ikhlas pun yang tidak hana ile kaka walaupun dalam keadaan ria juga dihilai untuk bertanya robah menjadi ikhlas. Karena wataka biasa tapubut kan karenanya karena je karena ya Allah ju nyamanan. Jadi dapat kita ambil faedah daripada masalah yang telah disampaikan oleh banyak-banyak perkataan para ulama, yang bahawa ada satu pendapat yang bahawa menyatakan orang yang telah mendahului daripadanya ria, makna mendahului ria watai tamang pun dalam kebaikan ria atau meninggalkan ikhlas pada satu amal, watai pupuk sabah-sabah amalan ini hanya ikhlas di, maka didapatkannya yang demikian itu mentang dapat tit karempe yang demikian yaitu ikhlas, dan dapat diiringnya akan dia atas salah satu daripada akwal ini, dapat tak iring si ikhlas lo berdasarkan salah sabah daripada pendapat para ulama hidih likut. Ya, dikna na faedah ni kalian khilaf ulama. Yang kerja baiknya lah anggapan katanya. Sebab kena segelintir manusia. Mana yang anggapan ke? Ada mendih ulamanya kan beda-beda pendapat ke. Saban-saban aja mandum-mandum. Yang cukup hek tak amalkan hukum-hukum tu. Justru karena beda-beda pandangan para ulama ke mudah bagi tanya. Ada khilaf ulama itu kan menjadi rahmat bagi tanya. Menjadi kemudahan bagi tanya. Nah pendapat menyatakan mana, nah pendapat menyatakan medi, barang kapan boleh kita beramal, mudah jalan bagi kita nyu. Singkira sabah mentang pendapat ulama mehek detik nyu contoh kecil mentang singkira tok sabah pendapat ulama bab masalah aurat urineng mentang aurat urineng punya pendapat yang kuat cadarnya wajib pakai, baik tangga itu cadarnya sunat pakai yang pendapat yang kuat si cadar wajib pakai cadarnya pun kan lagi pakai masker iji. Oleh bermutup sikan kena uyup, olehnya ni doanya wajib mutup. Cuma orangnya pakai cadar sikan uyup sagai do beraya tang luar. Nya hanya sempurna asid mudah ada pendapat yang pakai wajib pakai cadar. Yang dia sitok di mata lain mulai dari ujung sampai ujung kaki mandum tutup bagi urinan. Anjik dia beok anjik dia. Nya pendapat yang kuat memang lagi kan. Pendapat lain sagai anjik dia muka anjik dia baju-baju sapat ujung-ujung. Oh aki anjik sit dia. Aki juga ahna khilaf. Jarang sagai yang nak buka anjik dia. Pergelangan tangan kena aki tidak boleh. Hanjit dia sih. Ni kan pendapat lain yang jid dia. Orangnya yang le beramal yang terkentok yang lain. Nyambah. Jadi sama dengan yang perlu pegang
khilaf para ulama cukuplah memberi faedah ke kedanyo dalam hukum. Baik nak anggapan tanya dak boleh beda-beda dari pendapat para ulama bersabar ju mandum-mandum hana aja. Nya muno sebab masalah pegah ikhlas dan juga pegah ria. Walaupun amal itu permulaannya didasari didorongkan oleh ria, namun juga dapat dirubah menjadi ikhlas. Mana aja? Jid apa gada? Makanya waktu itu ria pegada. Cuman pajan dah pegada menyohana terdepu, makanya buta tepu nyo goresan ria, mengharap mengharap mede keinginan lagi yang bukan harap pahala, yang bukan harap ridha Allah, yang bukan harap karena untuk dekat dengan Allah. Jadi ya ada kekeun. Sampai idih dekat karena gebegah orangnya. Amalan yang batin sekalipun apabila kan tujuannya untuk akhirat tapi tujuan untuk dunia, tetap itu tidak ikhlas namanya. Bersifat tawadhu'nya kan amalan batin, bertawakal kan amalan batin, sabar amalan batin, sabar getanyo atuh segala cobaan, perlakuan saudara getanyo ke getanyo yang dengan sabar tersebut supaya manga itu pu getanyo urung saleh, getanyo bertawakal manga itu pu getanyo urung saleh, nya karya sih. Padahal amalan batin, tapi boleh jadi dalam amalan batin itu masuk ria. Yang kejut salah-salah getanyo praktek yang kita menganggap sedang mempraktekkan sedang ikhlas ataupun sedang rela, sedang sabar, sedang tawakal, padahal kita sedang mempraktekkan ria. Hanya apabila kita tidak menyadari goresan-goresan, goresan ria, goresan ujub, goresan takabur dan macam-macam lah. Katanya tak anggap tengah tawadhu tu, padahal tidak tengah ria tu. Tanya tak anggap tengah ikhlas tu, padahal tengah ria tu. Nyabut naik lagi aja. Sebab goresannya payah, mudah untuk truk, payah untuk kita hilangkan. Dan maksud daripada mutanafil kan, munafil yaitu amalan yang sunat bunuh kan menakal kibang gedulihnya. Dan maksud daripada menakal ada dia beberapa mazhab ulama pada faedah ini menakal yang kan direfa ngan kaf, makna menakal gak ambil, menyemutanafil ataupun naflun amalan sunat makna haji lagi kena wafil, menakal gak ambil. Maksud daripada gicok daripada beberapa mazhab ulama, makna mazahib pendapat ulama pada faedah ini, sebab kami ketahui akan sedikit orang amilin dan sedikit orang yang gemar berjalan ini. Karena di orang yang beramal belagainya berikhlas jadi semata-mata payah di makaji gebalah berbagai macam bentuk pendapat para ulama han tak amalkan mudi na cara amal yang laginya. Ya, KHE tapi ikhlas 100% mulai dari pun sampai habis, setidaknya hilai walaupun pun masuk ria, duda juga dapat kita ikhlas. Walaupun kurung gat tit, asaina ria-rianya tik kurung gat. Cit hanagat baik dah kengkeng kurung gat, cit hanagat aje. Sik kiban tit, si memang pun kan juga ikhlas. Kemana aje yang baru gat. Tapi setidaknya hilai maksud daripada gecok pada bawah pendapat ulama gebah kena sebab getepu yang bahwa untuk beramal itu sedikit, untuk gemar lam, yaitu harapan tu kita beramal lam berikhlas sangat sedikit lam. Orang yang beramal sedikit, orang yang ikhlas dalam beramal lebih sedikit daripada orang yang beramal. Lagi orang minta ilmu dit. Olehnya orang beramal dengan ilmu lebih dit lam. Orang yang petimang ilmu lebih dit lam. Orang yang ikhlas dalam petimang ilmu lebih dit lam. Nyendit di antara dit, makanya karena gedepu lagi nyoke KHE tak ikhlas dari pun ke dari pertengahan tak ikhlas nyamban. Dan lagi sebab menghampirkan bagi orang mubtadi pada ibadah ini, dan juga lam gebah berbagai macam pendapat para ulama juga untuk memudahkan dan menghampir mudah untuk memudahkan orang-orang yang baru ibadat pada jalannya. Mubtadi angka orang-orang yang baru ibadat, orang-orang yang ibadatnya tingkat rendah, lagi-lagi getanya kan manteng rendah amalan tu. Jadi menyingkira getekankan aju bu musti lagi pulan, bu musti muda payah untuk beramal. Maka menurut tingkatan getanya kakenya aju lagi tingkatan ikhlas. Kena dua di antara tingkatan ikhlas. Ada ikhlas amal, ada ikhlas sawab. Ikhlas amal
hanya ingin dekat dengan Allah saja, bukan karena pahala. Teman tanya untuk tak beramal urangnya, haik tak kerling lah untuk dekat dengan Allah. Kadang-kadang dalam amal itu harap ikhlas sawab untuk dapat pahala, boleh juga. Karena menurut tingkatan tu, keputar pupuk ibadah untuk mendapatkan pahala, keputar pupuk ibadah untuk ngak ke pertama dalam neraka, keputar pupuk ibadah untuk ngak selamat di dunia, selamat akhirat tu. Nyangkan harap untuk dekat dengan Allah, boleh, walaupun tingkatan masih rendah. Karena tanya-tanya orang yang baru belajar, baru beramal, artinya untuk memudahkan beramal bagi si muqtadi itu, itulah kakek tingkatan-tingkatan yang rendah. Begitu juga dalam membetulkan ikhlas pun, walaupun napun ria juga dihilai, puput aja hilai amalan, sehingga robah baik ria berikhlas tu. Ya, nyaman. Nyokeun untuk menghampirkan bagi orang muqtadi pada ibadah ini. Maka jika tiada dapat bagi penyakitnya obat pada kaul ini, bisa dapat pula kaul yang lain. Karena dengan lele pendapat ulama, apabila hanjit ke ubat sabuh pendapatnya, jik kejok pendapat yang lain. Hai hanjit ke ubat penyakit ria, rak pendapatnya berarti jik kejok rak pendapat yang lain. Jadi semakin banyak pendapat para ulama, semakin mudah bagi orang yang permulaan ibadah untuk menjalani jalan akhirat. Hanya untuk memudahkan mendumnya. Apabila han sanggup beramal dengan pendapatnya, maka ambil pendapat yang lain. Yang ke haik tak bergadah penyakit ria dengan pendapat yang lainnya, kakak bergadah penyakit ria dengan pendapat yang lain lam. Tak nak bergadah ria dari pun ke haik, kakak bergadah ria untuk buat pertengahan amal, kakak berlakunya. Pokoknya ria kita upayakan bergadah. Nyokekun maka jika tiada dapat bagi penyakitnya obat pada kaul ini, kaul pendapat, niscaya didapatnya pada kaul yang lain. Bahkan karena bersalah-salahan kehendaknya dan penyakitnya dan kebinasaannya, karena berbeda-beda keinginan, berbeda-beda penyakit di dalam, berbeda-beda kebinasaannya, kan berbeda-beda aja. Ya, keinginan manusia berbeda-beda, kehendaknya berbeda-beda, sehingga kebinasaan yang terjadi pun berbeda. Makanya dengan sebab le pendapat para ulama, mudah bagi kitanya lebih-lebih tanya orang awam untuk berpegang, untuk berpendapat. Jadi hanjik kacau sama najis yang ada khilaf ulama, yang sesuatu yang untuk memudahkan bagi kitanya. Cuman bagi orang yang hanya mufhum sagai, seolah-olahnya kakaru. Maka faham olehmu dapat petunjuk insya-Allah taala. Maka pahamilah pendapat-pendapat ulama tersebut yang banyak itu, insya-Allah kita dapat petunjuk daripada Allah taala. Maka jika engkau kata, apabila kita kata, adakah tiap-tiap amal yang berkehendak kepada ikhlas satu-satu sendirinya? Adakah tiap-tiap amal berkehendak kepada ikhlas satu-satu sendirinya? Apakah setiap amalnya perlu benar ikhlas sabar-sabar? Hai contoh masuk tung itu semayang nya kan sabar-sabar semayang. Apakah waktu tatung semayang pun hinan berikhlas tu? Orang yang bertinggal ikhlas dalam tu buat semayang ataupun jik sabar je. Terjak pun juga ikhlas dan juga lewat pun je. Yang berarti sabar je je kira. Walaupun lele ibadah dari wudu, dari solat, dari zikir-zikir leji. Pukul kira bersabar-sabar tak bentuk ikhlas atau bagaimana? Maka ketahui olehmu, sanya bersalah-salahan pada demikian itu. Yang juga ada beda pendapat para ulama. Ada beda pendapat para ulama. Katakil, maka ada pendapat sebahagian ulama bahwasanya wajib bagi tiap-tiap amal itu ikhlas sendirinya. Berarti wajib sabar-sabar. Contoh wudunya berikhlas. Untuk tak mudah tak semayang, untuk tak tunggu semayang, itu untuk tak azannya berikhlas. Untuk tanya tak kamatnya berikhlas. Untuk tak semayangnya berikhlas. Untuk wirid le semayang, wirid dalam semayang berikhlas. Kan karena si pulang ngayu tanya panjang wirid, tanya panjang doa, tanya panjang je. Pokoknya kan karena pulain ikhlas itu tiap-tiap satu ibadat dituntut benar ikhlas. Tiap-tiap sabar. Karena lain-lain kan pendapat kil kan sebahagian para ulama sih menyatakan lagi dan kata kilom pendapat yang lain bahwasanya harus mencapai ikhlas itu dengan perhimpunan daripada ibadah, perhimpunan ibadah tajak sembahyang. Jadi paket sembahyang itu bukan diri salat saja,
mulai daripada berwuduk, menutup aurat, salat fardu, salat sunat, wirid zikir setelahnya, yang satu paket salat. Jadi terjak pun tuju ikhlas julillahnya. Ada hana tak ingat leknya ikhlas dia juga kun. Ya, kerana lagi nyantik lah. Ya, lagi tanya tak nak pubut satu ibadat, dalam pubut ibadatnya karena trip masa le pu yang tak pubut pun kan juta ni nyok karena Allah. Jadi dalamnya itu karena Allah. Hana mesti tak ingat aju saboh-saboh taat. Ya, nyambah. Jadi kan barang kaban jut untuk tak bentuk ikhlas menyemenan. Hanya pendapat yang lain ke pegang. Harus mencapai ikhlas itu dengan perhimpunan daripada ibadah, dengan sekelompok kumpulan daripada suatu ibadah. Maka amal yang mempunyai rukun sembahyang yang 4 kali pegang dan air sembahyang memadai ikhlas yang satu. Ya. Lagi sembahyang je kena juzuk-juzuk dari sembahyangnya, ataupun saboh sembahyang dikira saboh leju. Orang yang berwuduk mengambil air sembahyang yang saboh tu yang lain, yang memadai ikhlas pun leju, nya ka ikhlas mandu kira. Ajut sit. Walaupun hana tak ingat sapu lelehnya. Makanya watai tanya tak pubuk kebaikan hana tak ingat sapu kana. Watai pun sagai tak ingat ke ikhlas karena Allah, nya ikhlas ke. Ikhlas yang karena Allah. Oleh hana tak ingat sapu leju. Hana tak ingat ke manusia, hana tak ke Allah pi, hana tak ingat tak bentuk ke ikhlas lagi pun pi hana. Nyen ikhlas dia juga kun. Hana mesti buta bentuk sabi-sabi ikhlasnya. Selama mantang hana goresan rianya ikhlas. Karena bahwasanya setengahnya bergantung dengan setengah, baiknya dan binasanya. Karena sebahagian daripada ibadat bunuh mukumat dengan bahagian yang lain. Lagi wuduk mukumat dengan semayang, lagi semayang mukumat dengan wuduk. Maka di saat bagus wuduk tentu sahlah semayang. Makanya menyukana ikhlas pun kaberehnya untuk mandum, hana masalah li. Karena bahwasanya setengahnya bergantung dengan setengah, baiknya dan binasanya. Maka jadilah ia seperti perkara yang satu. Maka bawa artinya jadilah ia seperti perkara yang satu. Makna perkara yang satu lagi ibadah yang satu. Makanya memadai ikhlas saat permulaan masuk dalam ibadah tersebut. Ya, nyan menan. Maka jika engkau kata, adakah jika berkehendak seorang dengan amalnya itu kebaikan, manfaat dunia daripada Allah, dan tiada berkehendak ia daripada manusia sesuatu daripada kepujian atau masyhur atau manfaat, adakah yang demikian itu riya? Ya, apabila ada pertanyaan menyota-nyota pubut suatu ibadah, tak harap ba Allah Taala merempak manfaat dalam dunia dengan ibadahnya. Kan tak harap pujian ba manusia, hanai pujo hanai gede. Kan pujian ba manusia, kan masyhur bak manusia, yang taharap manfaat, dan manfaatnya iwo kena udunya. Apakah itu dikatakan dengan ria? Jadi pada manfaat kah hana mesti kan pujian harap hana taharap sapu, hana taharap bak manusia, taharap bak Allah tanya. Tapi begebi manfaat ini udunya. Ya. Semayang taharap dengan semayang bermudah rezeki. Ikau benar? Ketahui olehmu bahwasanya yang demikian itu semata-mata ria asid. Karena ria kan cukup umum makna. Walaupun gejak ria itu daripada lafaz ru'yah itu kan melihat ataupun memperlihatkan. Jadi rupanya ria itu tidak hanya memperlihatkan kepada manusia. Makanya boleh jadi masuk ria amalan tengah malam tidur waktu murung uatan ria asid. Karena apa kan ada harapan dengan ibadah tersebut Allah Ta'ala supaya gejuk dunia ke kitanya. Putra yang tengah tak inginkan dengan urusan dunia, gejuk dunia oleh Allah ke kitanya. Jadi memerempak dunianya ke kitanya dengan ibadah. Padahal ibadah itu bukan imbalannya dunia. Sebab ibadah itu apabila diharap imbalannya dunia kan sangat rendah terharap imbalan. Dunianya sangat rendah terbanding dengan nilai ibadah, nilai pahala yang menunjuk bak ibadah yang tak kerjakan. Makanya apabila tak harap dunia, hanya berarti hana ikhlas gekeun. Ini kan pendapat sebahagian ulama juga. Ya, jadi mengharap imbalan dunia dengan ibadah katanya ini adalah dikatakan dengan ria. Hanya ria. Cuma nanti dunia membantu akhirat. Hanya mungkin tu nala ilm. Kan nala ilm nanti ngata harap dunianya dunia yang dapat membantu akhirat. Yang kekena lagi kepegah tira urang semata-mata watai baca surat Waqiah
diharapkan bermudah dalam urusan rezeki yang kan kurang baik. Tapi bacalah surat Waqiah itu sebagai amalan yang memang ditentukan sunat untuk kita baca. Misalnya membaca surat Waqiah itu setelah selesai salat Isya sebelum tidur, ini kan disunatkan. Faedahnya itu kan faedah yang ditunjuk oleh Allah katanya, dimudahkan urusan rezeki katanya. Yang buat watanya kita baca membaca surat Al-Muluk setelah salat Isya sebelum tidur, faedahnya dapat terbebas daripada azab kubur, terbebas daripada haru-hara yang dalam kubur. Ini faedah daripada membaca surat Al-Muluk sebelum tidur. Temannya tak faedah ya iwo kena buat akhirat di dalam kubur teman. Jadi yang perlu pegah surat Waqiah punau. Ada pi hana taharap ba Allah begitu mudahkan persoalan rezeki katanya dengan surat Waqiah. Faedah ji memang untuknya surat Waqiah yan. Yang di antara faedah ji untuk memudahkan persoalan rezeki katanya. Jadi hana pih taharap tadi. Cuma sagai katanya dalam bacaan tersebut karena ada tuntutan sunat. Mudah-mudahan kabar selesai. Jadi sebagai ibadah tu. Jadi wateka sabi-sabi tapi mulazamah sabi-sabi nyuku sebagai ibadah katanya. Faedah yang lain dijauh oleh Allah, dimudahkan rezeki. Contoh dapat halam. Lagi salat duha. Kan dimudahkan persoalan rezeki dengan salat duha. Jadi karena tanya kata pemulazamah, kata biasa sabi-sabi salat duha. Jadi tetap pupuk salat duhanya kan mekerleng untuk mudah rezeki. Tetapi getanya mengingat sebagai ungkapan syukur getanya dalam waktunya matang udip gebi nikmat Allah, bahlah tak ibadat kepada Allah, bahlah menghambakan diri kepada Allah, bahlah mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ahwateta salat duha mengingatlah mati getanya sebagai amalan tambahan getanya kepada Allah. Lagi tak semua yang kau beliah bak dia sebagai amalan tambahan tu baik fardu mentang menanti ateta sembahyang duha. Hanale mekerleng kepada begitu mudah persoalan rezeki. Walaupun faedahnya untuk mudah persoalan rezeki. Gebi kira oleh Allah Taala tu. Yang kan mudah pada pupuk ibadah laginya. Jadi kan le mekerleng kepada persoalan dunia. Jadi sebagai amalan terlaju, sebagai zikir, sebagai ibadat, sebagai untuk mengingat Allah haju. Menan bak baca Quran, menan bak berzikir, menan bak solat-solat sunat. Jadi ibadah-ibadahnya adalah hanya untuk dekat dengan Allah, mengharap pahala kepada Allah sebagai bentuk syukur getanya ada nikmat sehat, nikmat umur, baik kosong wate, isilah dengan ibadah-ibadah sebagai amalan tambahan tu. Faedah ji gejuk kera oleh Allah, ke baringan gejuk ke nya lempang. Yang kenyo gepegah diperbaiki niat. Ya, supaya mengambil gugur fahala ataupun kelebihan daripada ibadah itu sendiri. Ya, maka hino gepegah ibadah yang dikerjakan apabila bukan mengharapkan fahala ataupun walaupun bukan mengharap masyhur pujian bak manusia, tapi mengharap manfaat beberapa dalam dunia. Manfaat hai kemudahan di segi rezeki kan manfaat dalam dunia kan ke perkara akhiratnya nyen karya ti gekeun. Ya, nyambang ka. Cuman kata ulama kami rahimahullah taala, bermula iktibaria itu dengan kehendaknya, tiada dengan yang ia berkehendak daripadanya. Dengan kehendaknya. Dengan kehendak berarti maksud lain daripada orang yang mengerjakan. Yang kehendak kan kehendak daripada amal itu. Hanya kan ada faedah daripada suatu amal. Jadi kehendak daripada suatu amal, yang kefaedah daripada suatu amal mudah persoalan dunia, mudah persoalan dunia itu nyenkan ria biasalah. Tapi tujuan getanya menyuta harapkan bermudah persoalan dunia nyaria. Nya ke lain-lain pandangan para ulama ini nya ke lagi yang ngerap pegah taknya. Maka jika ada kehendaknya itu daripada amal kebaikan manfaat dunia, maka bahwasanya ria. Sama ada kehendak itu dengan dia daripada Allah atau daripada manusia. Apakah tanya tak kehendak berupa manfaat dunia yang terharap bak Allah yang bi ataupun harap ke bak manusia yang adalah semata-mata ria. Ya. Jadi kesimpulan pada tekalan ibadah yang kita kerjakan berupa manfaat hidup-hidupnya, apakah kan terharap bak manusia, terharap bak Allah mentang ataupun harap bak manusia, ini namanya dengan ria. Makanya kerjakanlah sebagai amal ibadah dan memang itu suatu kebaikan yang kita kerjakan supaya baik gugur pahala. Lagi firman Allah dalam Al-Quran,
kiban nekeun li Allah mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa adalah berkehendak akan perhumaan dunia hasil hinai dunia, nyen kami beri akan dia daripadanya. Monyo dengan ibadah haji diharap benar manfaat hinai dunia, gebi oleh Allah. Manfaat hinai dunia gebi oleh Allah Taala keji. Dan tiada baginya di dalam akhirat daripada bahagiannya. Cuma di akhirat singa hana merupuk sapu yang bangga bega. Hana merupuk le yang di akhirat singa. Dan tiada diiktibarkan dengan lafai ria. Jadi watai kepemakna buno boleh juga ria itu iaitu tidak mengharap pujian bak manusia, mengharap manfaat yang naiwa kuna udunya yang kegekeun dengan ria. Jadi menyomenan kepemakna rianya kele kehendak daripada lafai drawoi. Karena makna lafai ria kan pedih-pedih buat manusia. Cuma tak ibadat tengah malam pedih buat manusia, cuma bicupu tali manusia. Cuma wat tak harap manfaatnya biwa kena udunya, kagak kira lemnya adalah ria. Ya, jadi menyomenan tiada diiktibarkan dengan lafai ria. Hana getinjau dengan lafai ria. Dan tempat diambil lafai itu daripada makna ru'yah, yakni melihat. Dan juga hana getinjau di mana tempat dia asal lafai ria. Ria itu asalnya kan dari ru'yah. Ru'yah itu kan melihat, bagaikan ru'yatul hilal, melihat bulan, ru'yah. Rianya sabar yang ke ru'yah dilihatnya. Maka ji menyewatatakeun makna dasar roy tatakeun ria yang terbayang laju yang bawa memperlihatkan pada manusia. Padahal tidak memperlihatkan pada manusia saja juga dikatakan dengan ria. Nya kakak lagi makna dasar roy ke pemakna. Dan sesungguhnya dinamakan dia ini kehendak yang binasa itu dengan nama ini. Jadi menyataharap manfaat kena dunia hanya berarti kan kehendak yang dapat membinasakan amal yang juga dinamakan dengan nama ini. Makna dinamakan dengan nama ini gepenan tit dengan ria tikeun. Karena bahwasanya kebanyakan barang yang jatuh adakah ia daripada pihak manusia dan dilihat mereka itu, maka faham olehmu. Karena pakar menyo dasar droy daripada ru'yah buno. Karena kebanyakan yang jatuh, makna jatuh yang terjadi dalam amal sehingga gekeun ria, nyan mandum-mandum adalah pihak diperlihatkan pada manusia. Nyu dasar lagi nyan. Memandudau kan kagak gepeluah makna. Nyu makna dasar memperlihatkan kepada manusia. Teman makna yang lebih kan hanya sekedar memperlihatkan pada manusia. Saya manfaat iwa penuduhnya nan tok yang terharapkan ini juga dikatakan dengan ria. Maka kita pahami lagi nyu perkataan para ulama, maka hendaknya ikhlas berkuat dari pun karena manfaat dunia. Mana nyu kaji eno menteng. Maka jika engkau kata yang keban kesimpulan ria dan ikhlas. Selain ria ikhlas, sebalik ria ikhlas, sebalik ikhlas ria. Maka je apapun yang kita kerjakan ingat sebagai kebaikan amal katanya. Mengajit tacok faedah singguh di akhirat sebagai ibadah tu uronyo golom taudib di nanggro balasan. Watai taudib singguh di akhirat iaitu nanggro balasan. Fikrat tasbih lebih meyum. Beda anggap pula kan. Fikrat tasbih lebih meyum. Jadi tak bantu gop ingat sebagai amal kebaikan. Karena itu kan juga kebaikan. Nafahala ina. Berdopot pukul tak bantu gop sedekah, tak bantu gop tak bantu gop taputang, bantu sit. Nyen pahala kan raya segi bila Allah Taala. Ingat hinan ada nilai pahalanya. Bek tak gugurkan dengan ria. Bek karena meno karena mede karena jih letat ibi hana mangat tanyo hana tabi kau mana yang leuronyo karena urung jih raya gejuk hana mangat tanyo ubut tajuk kelebut ada yang ubutnya hinan hidup ikhlas, ada yang lebih daripada ubut kelebut hidup ria igak mandu hidup sipluh itanyo tajuk limang hana mangat bahasa tamah limang tek ngak nasi sipluh lagi gop menyomenan limangnya ikhlas limang jih ria yang ikhlas tidak limang sagai limang tek kan ikhlas pusaban lagi gop sagai kebaikan gop atau kena hidup bentuk ria helikut sangka lagi pegah sangka lagi pegah helikut. Salah satu bentuk ria adalah menghindari celaan daripada amal kebaikan. Pakan tak pupuk kebaikannya bek malai bak gop bek dicela lagi gop
kiban ji cukup bro hai puput kebaikan, puputlah kebaikan karena menghindari celaan. Ini dikatakan dengan ria sih. Karena kita uraikan ria mesti peluh boh na makna ria. Kan sabah mantang kan pudu-pudu kan harap pujian mantang, harap supaya tidak dicela juga namanya dengan ria. Ya, jamban. Maka ji baik karenanya, baik karena untuk dicela itanya. Baik karena harap baik dicela. Hanya urusan ke manusia. Urusan tanya hati dengan Allah ada puput. Sebagai simpanan akhirat katanya. Sebagai tabungan, sebagai celeng ke akhirat katanya. Selesai. Dia menanda pupuk kebaikan. Ya, nyamban. Kah? Kibana putrana perletanya. Menyuhana kajib. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu